Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama Balkis di sini. Nah, di video kali ini aku tetap masih mau bahas tentang soft lens. Nah, di sini aku mau ngelanjutin sharingnya aku tentang soft lens gitu ya. Kemarin kan udah ada part satunya, kalian bisa tonton ini linknya. Nah, sekarang aku mau ngelanjutin beberapa pertanyaan atau beberapa keluhan tentang soft lens dari customer aku, dari teman-teman aku gitu ya. Di sini aku cuma mau sharing sama teman-teman, barangkali teman-teman ada yang belum tahu tentang info-info soft lens yang mau aku bahas. Kalian bisa tonton videonya sampai selesai ya, biar kalian gak ketinggalan informasinya. Nah, ini aku mau bahas pertanyaan yang pertama ya, di part kedua ini. Nah, pertanyaan yang pertama itu gini, Kak, apa sih bedanya kadar air tinggi sama kadar air rendah gitu. Nah, yang biasanya beli soft lens, kalian pasti tahu soft lens itu ada dua jenis, ada kadar airnya yang di bawah 50 sama kadar airnya di atas 50 gitu. Biasanya kalau di atas 50 itu ada yang 52 atau 58, 57 sekitar segitu. Kalau yang di bawah 50 ada 42 sama 48. Itu barang-barang yang pernah aku jual itu sekitar segitu kadar airnya. Nah, apa sih maksudnya kadar air dalam soft lens itu? Nah, sekarang aku mau jawab ya. Aku itu pernah baca di Gelflex Indonesia, nanti aku taruh di description box linknya. Kalau kalian mau cari informasi tentang soft lens, kalian bisa juga lihat di situ. Nah, di situ itu pernah ada bahasan itu kayak gini. Kalau misalkan mata kalian itu cenderung kering, kalian ya pakainya yang kadar airnya itu rendah. Kalau mata kalian itu cenderungnya berair atau basah, ya kalian pakainya yang kadar airnya itu tinggi. Nah, maksudnya tuh kayak gini. Kalau misalkan mata kalian itu kadar airnya rendah, kalian jangan pakai yang soft lensnya kadar air tinggi. Karena gini, soft lens itu kan gel. Jadi gel itu tuh sifatnya menyerap air, dia tuh butuh air gitu. Kalau misalkan kita pakainya kadar air yang tinggi, sedangkan mata kita itu kering, nah terus dia mau dapat airnya dari mana gitu. Nanti mata kalian tuh malah kayak berat, terus kayak sayu, bisa-bisa kalau terlalu lama pakainya mata kalian itu bisa jadi perih ataupun merah gitu. Nah, logikanya tuh kayak gini loh. Kalau misalnya mata kalian kering, kalian pakainya yang kadar airnya itu rendah aja. Kalau mata kalian itu basah atau berair, kalian bisa pakai yang kadar airnya tinggi, kayak gitu. Paham kan? Paham pastinya ya. Nanti kalau ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Nanti pasti aku jawabin. Nah, ini pertanyaan yang kedua. Nah, di sini tuh ada beberapa yang tanya itu kayak gini, Kak, pakai soft lens itu sebelum make up atau setelah make up? Nah, kayak gitu. Kalau aku lebih sukanya pakai soft lens itu sebelum make up. Jadi, kan habis mandi, terus tangan kita ini masih bersih. Jadi, kita pakai soft lens, langsung kita bersihin, terus kita pasang. Jadi kan tangan kita ini belum pakai foundation, belum pakai lotion, belum pakai apa-apa, jadi masih bersih gitu. Kalau aku menyarankan sih kayak gitu, karena itu lebih aman ya, lebih higienis gitu. Kalau misalkan pakai soft lensnya setelah make up, itu pasti pakai alat. Nah, kalau misalkan pakai alat kan nggak mungkin dari tempatnya kalian langsung ambil pakai alat, nggak dibersihkan dulu. Pastinya kalian nyentuh ini soft lensnya gitu. Sedangkan kalau udah make up kan ya kena eyeshadow, kena lotion, kena blush on, kena bedak, kena macam-macam gitu loh. Jadi kalau aku sih lebih menyarankan pakai soft lens itu sebelum make up aja gitu. Nah, sekarang pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga itu kayak gini, Kak, kalau wudhu ataupun mandi soft lens boleh dipakai nggak sih gitu. Nah, ini tuh biasanya kalian kalau misalkan pergi, kalau keluar-keluar, nah kalian pasti kan males ya mau lepas pasang soft lens kayak gitu. Kalau aku biasanya kalau wudhu aku masih pakai, nggak apa-apa. Nanti setelah kita sholat kita bisa tetesin pakai tetes mata, pakai eye dropsnya gitu. Nah, kalau misalkan mandi kan kita pakai sabun, kita pakai cuci muka, kita pakai sabun wajah gitu ya. Nah, itu harus kita lepas soft lensnya, kita nggak boleh pakai soft lens waktu kita mandi gitu. Kalau wudhu nggak apa-apa,
Kalau misalkan wudhu kan biasanya ada yang pakai sabun wajah, ada yang enggak gitu. Kalau aku sih, misalkan aku wudhunya nggak pakai sabun wajah, ya aku pakai aja soft lensnya, nggak apa-apa. Nah, tapi kalau mandi itu aku wajib pakai sabun wajah. Nah, itu harus aku lepas gitu ya, karena aku nggak mau soft lensnya itu kena sabun atau kena apa gitu, nanti jadinya bahaya ke mata. Nah, ini ada pertanyaan yang keempat. Ini aku pertanyaannya random ya, yang paling banyak ditanyain itu yang apa. Nah, itu yang aku bahas di sini gitu. Nah, ini tuh mengenai tester soft lens. Nah, buat temen-temen yang biasanya beli di optik atau beli di online shop yang dia punya toko gitu ya, pokoknya yang toko-toko soft lens kayak gitu, biasanya mereka itu menyediakan tester. Nah, testernya itu ya soft lensnya itu macam-macam warnanya gitu, tapi biasanya itu soft lensnya itu yang nggak ada minusnya gitu ya, yang normal. Nah, itu tuh kalau dari aku sih menyarankan kalian jangan cobain tester yang disediain sama toko soft lens itu. Logikanya itu kayak gini loh ya, kan pembelinya bukan cuma kalian aja, sebelum kalian pasti udah banyak banget yang beli. Nah, kita kan nggak tahu yang coba soft lens itu siapa aja, terus matanya mereka sehat nggak sih, terus mereka pakainya itu tangannya cuci dulu nggak sih gitu. Jadi kayak nggak aku nggak akan pernah coba tester yang disediain sama toko soft lens, karena kan di situ nggak mungkin dia disediain tempat untuk cuci tangan dulu sebelum pakai soft lensnya gitu. Pasti ya cuma dikasih tetesan cairan itu aja, nanti terus langsung dipakai gitu. Nah, setelah itu sama dia dilepas, ditaruh lagi. Iya, kalau sama si penjualnya itu dibersihkan, kalau enggak kan itu bekas orang. Padahal soft lens itu kan nggak boleh bergantian ya. Kalau soft lensnya punya kamu, ya punya kamu aja, nggak boleh dipinjam adik kamu, nggak boleh dipinjam ibu kamu atau teman kamu gitu, karena kondisi mata orang itu beda-beda. Jadi nanti takutnya kalau misalkan ada apa-apa kan juga kasihan mata kalian gitu ya. Nah, kalau di sini aku nggak melarang kalian, tapi aku menyarankan jangan dicoba gitu ya, karena kita kan nggak tahu yang pakai itu sebelum kita itu siapa aja, terus kondisi matanya itu kayak gimana gitu loh. Jadi kita mencegah aja daripada nanti kalau udah terlanjur sakit mata, kan yang susah juga kalian gitu. Nah, aku mau bahas juga tentang, Kak, rendam soft lens pakai air mineral boleh nggak sih gitu. Kayak ini lucu ya, mungkin waktu dia keluar terus dia lupa nggak bawa cairan gitu ya, terus soft lensnya direndam pakai air mineral gitu. Nah, logikanya itu kayak gini loh ya, air mineral sama air untuk rendam soft lens kalian itu beda bahannya. Terus kalau kalian pernah itu ya, biasanya kalau aku habis pakai itu kan netes ke sini, terus iseng apa gimana, terus sampai kena bibir gini. Kadang itu rasanya kayak asin gimana gitu kalau air soft lensnya itu. Jadi beda emang, udah dari fungsinya aja beda. Terus kalau itu kan memang untuk merendam soft lens, jadi pastinya itu ada tambahan-tambahan bahan apa lagi gitu ya lainnya. Jadi ini tuh nggak bisa diganti. Nah, ini ada pengalaman adikku sendiri waktu kita keluar negeri itu, dia itu pergi gitu ya, terus dia nggak bawa cairan sama nggak bawa tempatnya. Nah, kita itu nggak ada rencana buat nginep, tapi waktu itu terpaksa kita harus nginep, jadi ya udah, terus softlansnya dia direndam di tutupnya botol aqua kayak gitu, sama dia direndam sama air mineral. Nah, kalian tahu besok paginya softlansnya itu udah hancur. Nggak tahu kenapa softlansnya itu kayak udah jadi serpihan-serpihan gitu, karena direndam pakai air mineral gitu. Jadi aku sebelumnya juga nggak pernah tahu kalau misalkan ada kejadian kayak gitu. Nah, dari situ aku baru, oh ternyata emang softlens ini nggak bisa ya direndam sama air mineral gitu, dia harus direndamnya pakai cairannya sendiri itu gitu. Nah, di sini aku mau sharing, kalau kalian ada info-info lagi tentang soft lens, kalian boleh tulis di kolom komentar. Nanti aku bakalan lihat. Nah, terus kalau misalkan kalian ada yang mau ditanyain juga, kalian boleh tanya di kolom komentar, nanti aku bahas di video selanjutnya gitu ya. Nah, sekian dulu video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.